Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Saudara-saudara kaum muslimin, jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu. Alhamdulillah, mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita sekalian yang tak dapat terhingga. Selawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW sebagai penutup dari sekalian. Saudara kaum muslimin yang berbahagia, pada khutbah ini saya akan mengangkat materi tentang darurat moral. Kemarin saya terima majalah Kiblat. Di situ memang judulnya darurat moral. Karena tidak terjadi kerusakan di lingkungan kaum muda, baik laki-laki maupun perempuan. Dulu dianggap haram, tapi sekarang agak biasa. Seperti terjadi di Ponorogo, anak-anak SMA itu melakukan hubungan biologis, perzinahan, pernikahan dini di kota-kota besar. Dulu namanya LGBT, itu lebih ngeri lagi tuh. Laki-laki dengan laki-laki dibolehkan menikah. Itu muncul umatnya Nabi Lut. Sekarang biasa anak muda itu. Jadi namanya zina itu adalah hubungan kelamin, hubungan dua persunatan antara laki-laki dan perempuan di luar pernikahan. Ada suka sama suka, ada juga dengan pemerkosaan. Itu namanya zina itu. Padahal di dalam agama kita kan jelas dilarang itu. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Jangan kamu dekat zina itu. Karena zina itu adalah dosa yang sangat besar. Ya, sangat besar. Dan zina itu perbuatan keji. Keji ya, bukan mungkar, keji. Perbuatan keji itu perbuatan yang menjijikkan itu. Menjijikkan itu. Jadi bahkan Nabi mengatakan bahwa zina adalah dosa yang sangat besar setelah dosa syirik. Syirik itu dosa besar. Dan kalau meninggal dengan bawa dosa syirik, ya haram hukumnya, masuk surga itu. Tapi kalau zina, kalau meninggal masuk neraka dulu, keluar. Jadi satu-satu dosa yang tidak dapat diampuni Allah pada hari kiamat itu syirik. Mempersekutukan sesuatu
dengan Allah. Menganggap Tuhan selain Allah, menyembah Tuhan selain Allah, itu syirik namanya. Maka Nabi mengatakan, ma min jambi ba'da syirki a'damu indallah. Tidak ada dosa yang lebih besar di sisi Allah setelah syirik, yaitu min nutfati wada'a rajulun fi rahimi la yuhillalah, yaitu seorang laki-laki. Seorang laki-laki itu menumpahkan spermanya dalam rahim seorang perempuan yang tidak halal. Itu dosa besar sesudah dosa syirik. Kalau ini bisa diampuni, tapi dosa syirik kalau meninggal tidak bisa diampuni. Haram surga baginya. Maka ketika Nabi Isra dan Mi'raj ya, besok kan Isra Mi'raj kan, orang bicara tentang sholat. Tapi sini saya angkat ketika Nabi Isra Mi'raj itu, Nabi melihat ada orang besar sekali, tapi bau badannya bau sekali, seperti baunya tempat sampah. Maka Nabi bertanya, siapa ini ya Jibril? Jibril mengatakan mereka ada laki-laki dan perempuan, kerjanya itu berzina, Pak. Berzina. Melakukan hubungan biologis di luar pernikahan. Itu. Maka sekarang itu perzinahan itu dipandang sebagai bagian dari hal yang biasa bagi generasi muda. Jadi kalau perzinahan itu bukan dianggap terlarang, bahkan para remaja-remaja kan selalu melakukan memposting di media sosial perbuatan zina dan lain sebagainya. Di sisi lain, generasi muda sudah menjadi penzina sebagai profesi yang telah biasa atau terjebak dalam dunia prostitusi. Dunia prostitusi itu tempat-tempat perzinahan itu. Bahkan ada yang menjadi mengkoordinir perbuatan itu. Pada zamannya di Surabaya, wali kotanya siapa itu, Ibu, itu digusur habis tempat-tempat prostitusi itu habis. Berani, itu memang punya keberanian. Dan dia menyadar seorang pemimpin tanggung jawab besar di hadapan Allah kalau dia membiarkan perbuatan zina merajalela. Maka Nabi mengatakan, man ra'a min munkar falyughayyir bihi. Siapa yang melihat kemungkarannya dengan kekuasaannya itu. Kalau enggak sanggup, fabilisani, lisan, mengingatkan kayak gini. Kalau ini enggak sanggup, fabiqalbi, itu dengan doa. Wadalika ad'aful iman. Itu adalah tanda selemah-lemah iman. Itu. Jadi kita punya kemampuan ngomong, ya ngomong. Karena diperhatikan atau tidak itu urusan nanti. Yang penting kita ungkapkan. Lewat khotbah, lewat ceramah. Jadi saya kalau khotbah selalu mengikuti perkembangan. Kemarin di Sukun Hikmah itu saya angkat. Di media sosial kan ada istilahnya Fir'aun. Ya, saya angkat bagaimana Fir'aun dengan Musa itu. Ya tidak selamanya Fir'aun itu jelek. Fir'aun adanya Islam kok. Ingat Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Yusuf. Itu kan Fir'aunnya Islam itu. Menghancurkan patung-patung itu. Saya angkat. Nah ini kebetulan begitu terima majalah. Oh ini berarti besok saya angkat itu. Sebab di Jawa Timur itu perzinahan sudah sangat merajalela Pak. Anak-anak kecil baru SMA itu Pak. Beda dengan di Madura itu kan ada perkawinan dini itu ya. Itu memang itu kehendak orang tua dan tradisi dan ingin melepaskan tanggung jawab. Ya, tanggung jawab. Tapi ini tidak.
Maka dari itu Nabi mengatakan idza zahara azina wariba fi qaryati. Jadi apabila zina itu menyebar, karena itu desa atau kampung atau negara, faqad ahallu bi anfusin adzaballah, maka di situ dikatakan sungguh mereka telah menghalalkan azab Allah atas diri mereka sendiri. Berarti azab Allah akan datang. Karena Nabi mengatakan bahwa kalau orang melakukan perzinahan itu, maka satu timbul taun. Taun itu semacam penyakit. Penyakit akan menimbulkan. Mungkin bapak-bapak pernah mendengar ada namanya gonoro, pernah mendengar adanya spesialis, Spilis pernah itu. Bahkan juga mungkin dengan perzinahan itu karena mereka malu, apa yang dilakukan dengan aborsi namanya. Aborsi itu adalah pengguguran kandungan. Dua-dua satu. Dosa pertama berzina itu dosa besar. Anak dalam kandungan juga dibunuh, digugurkan. Dibunuh, dosa besar itu. Dosa besar itu. Maka dari ini perlu generasi muda kita perlu ditanamkan pemahaman semacam itu sehingga tidak mempermainkan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Bahwa di dalam perzina itu kan banyak efek. Aborsi, sudah aborsi menggugurkan kandungan. Kemudian apa yang disebut dengan apa yang disebut dengan apa? Yaitu IMS, infeksi menular seksual. Jadi IMS infeksi menular seksual. Dan orang hubungan ganti-ganti itu kan penyakitnya banyak sekali itu. Oleh karena itu Nabi mengatakan tidaklah tampak perbuatan keji suatu kaum sehingga dilakukan secara terang-terangan, kecuali akan tersebar di tengah-tengah masyarakat. Itu namanya taun. Taun kayak corona kemarin itu taun namanya. Kolera itu taun akan menyebar, Pak, itu menyebar itu. Jadi di dalam agama kita itu adalah agama yang mulia. Agama yang mengangkat derajat manusia, mengangkat martabat manusia. Kalau melakukan hubungan biologis harus melalui pernikahan. Pernikahan pun juga harus. Mungkin dengan istikharah, kita minta pada Allah. Kalau istikharah kemudian sudah pernikahan, tidak hanya langsung dipakai, tapi minta izin kepada Allah. Allahumma jannibi syaitan ma razaqtana. Agar supaya anak yang kalau pertemuan suami dan istri itu terjadi dan itu jadi anak tidak akan digoda oleh setan, Pak. Anak tidak akan digoda oleh setan. Ya, itu. Jadi Islam sangat menghargai sekali. Maka ada sebuah hadis Nabi itu ada 7 golongan ya. Sab'atu yudilluhumullah fi dilli yaumadilla illa dilla. Pada hari kiamat itu tidak ada naungan. Ada naungan 7 golongan yang mendapat naungan. Di antara satu warajulun ja'atu amra jatal mansibi wajah mali inni akhafullah. Yaitu 2 orang laki-laki dan perempuan dan laki-laki. Seorang laki-laki diajak untuk berbuat maksiat, tapi dia mengatakan inni akhafullah. Saya takut kepada Allah. Sama dengan cerita Nabi Yusuf. Surat Yusuf kan ayat 30 kan. Yusuf kan mau diajak untuk berbuat zina dengan Zulaiha. Ya. Tapi Yusuf oleh Allah diberi tanda, kamu adalah manusia pilihan. Lari dia. Begitu lari dipegang. Gamis yang di belakang robek. Baru masuk suami daripada Zulaiha.
Baru Juleha memutuskan, suami Juleha Abdul Aziz memutuskan bahwa kalau baju Yusuf di depan, berarti Yusuf yang menggoda. Tapi baju Yusuf di belakang koyak, berarti wanita itu yang menggoda. Itu contohnya. Oleh karena itu sebagai generasi muda, mari kalau mau menikah dengan jalan yang halal, jangan melakukan menikah dengan jalan yang haram. Nabi juga mengingatkan, ya ma'syarus sabab, wahai para pemuda-pemuda, ya. Nabi mengatakan, wahai para pemuda-pemuda, kalau kamu itu ingin menikah, maka kalau tidak mampu, maka berpuasa. Insya Allah dengan puasa dapat mengendalikan nafsu biologis. Aqulu qauli hada wastaghfiru li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma. Saudara-saudara kaum muslimin jamaah sholat Jumat rahim. Pada khutbah yang kedua saya sampaikan satu hadis saja untuk mengingatkan kita semua. Malaikat Jibril datang kepada Nabi, ya Muhammad, isma syi'ta fa innaka mayyitun. Berbuatlah sakaramu, berbuat sesukamu. Tapi ingat, kamu pasti mati. Setiap jiwa pasti mati, Pak. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Pasti mati. Itu yang pertama. Yang kedua, isma syi'ta fa innaka mayyitun. Yang ketiga adalah isma, berbuatlah, ya, berbuatlah apa yang kamu lakukan, kemudian berbuatlah, pasti kamu akan mati. Yang kedua adalah beramalah, isma, amalan, berbuatlah amal. Tapi ingat, setiap amal itu adalah majziun bih. Amal itu akan diminta pertanggungjawaban. Sekecil apapun, Pak. Dunia boleh kamu punya kuasa, kamu bisa sembunyi-sembunyi, rekayasa macam-macam. Tapi pasti terbongkar. Sekecil apapun itu. Yang ketiga adalah hatta man syi'ta. Boleh kamu mencinta apa saja. Harta, jabatan, kedudukan, apa yang ada pada Anda, jam tangan harganya mahal, mobil harganya itu, pakai rumah, semua boleh kamu cintai. Tapi cepat dan lambat kamu pasti berpisah, Pak. Berpisah. Oleh karena itu mari kita gunakan waktu yang sebaik-baiknya untuk mempersiapkan diri sedini mungkin dalam rangka menghadap panggilan Allah. Sama saja manusia itu. Kamu pejabat bukan penjaga, yang kaya tidak kaya sama saja. Mati tidak bawa apa-apa itu. Tidak bawa apa. Oleh karena itu renungkanlah itu 3 hal itu. Ya, mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfirlil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'u min wal amwat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Fala taj'alhu fi qulubina ghillan lil ladziina aamanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atmim lana nurana faghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna rabbana faghfir lana dzunubana
wa kaffir sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma anta la ilaha illa anta rabbi khalaqtani wa ana 'abduka wa ana ala ahdika wa wastata'tu wa ujubika min syarri ma sana'tu. Abu laka bi ni'matika wa abu laka bi jambi faghfirli innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa la dzikrullahu akbar.